Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian sebelum bulan puasa. Bada'u Islamil Ansari. Bada'u Islamil Ansari. Jadi dulu itu kita membahas tentang dakwahnya Nabi Muhammad, ajakan Nabi Muhammad pada kabilah untuk memeluk agama Islam. Jadi selama 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum Quraisy di sekitar tetangga-tetangga Nabi. Selama 10 tahun Nabi mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam dengan cara halus dan lemah lembut. Maka kemudian karena mereka itu menentangnya parah kepada Nabi, dan mereka itu mencegah Nabi Muhammad agar Nabi tidak menyebarkan agama Islam, maka kemudian pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad pergi menuju kabilah-kabilah di luar desa mereka, ke luar kota mereka, yaitu di pasar-pasar mereka. Nabi Muhammad masuk ke pasar-pasar untuk menyebarkan agama Islam. Di antara mereka ada yang ikut Nabi dan ada yang menolak. Ada yang menolak secara halus dan ada yang menolak secara kasar. Jadi kalau kita misalnya mau dakwah, mengajak melakukan kebaikan kepada orang lain, resikonya satu, kita pasti ada yang nolak. Nolaknya ada yang baik, dan juga penolakannya juga ada yang kasar, macam-macam. Nah, ini perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Bada'u Islamil Ansari. Bada'u Islamil Ansari tining paneka permulaan Islamah sahabat Ansor. Tining paneka permulaan Islamah sahabat Ansor. Sahabat Ansor yaitu sahabat yang berasal dari Madinah. Fisanatil hadiyata asyrata. Dalam tahun sekaping 11. Fisanatil hadiyata asyrata, dalam tahun sekaping 11. Qadima deteng atau acabis. Oh, deteng ya. Jangan bukan acabis. Qadima deteng. Makkata kota Mekah. Sittatu nafarin paserah 6 golongan. Sittatu nafarin paserah 6 golongan. Ada 6 orang datang ke kota Mekah pada tahun ke-11. Min Arabi Yathriba, dari orang Arab Yathrib. Min Arabi Yathriba, dari orang Arab Yathrib. Yathrib itu Madinah. Lil haji kaangkui ahaji. Lil haji kaangkui ahaji. Jadi pada tahun ke-11 ada 6 orang datang ke Mekah untuk melakukan haji. 6 orang itu berasal dari Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Jadi dulu nama Madinah itu namanya yaitu Yathrib. Ya, kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, akhirnya nama Madinah diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Madinatul Munawwarah atau kota Madinah, atau dinamakan kota Thaibah. Jadi kalau kita mengucapkan Thaibah, yaitu mesti itu kota Madinah. Ya, dulu namanya Yathrib. Ya, dirubah oleh Nabi Muhammad, kotanya akhirnya dinamakan kota Madinah. Kenapa kok dirubah oleh Nabi Muhammad? Karena Yathrib dulu namanya Yathrib itu artinya mencaci. Jadi karena jelek akhirnya dirubah, nama kotanya dirubah oleh Nabi menjadi kota Madinah. Jadi berdasarkan hal ini, boleh seseorang apabila memiliki seorang anak kemudian dirubah namanya, itu boleh. Ya, boleh merubah nama, boleh. Misalnya dulu namanya Supatmo, terus dirubah menjadi Muhammad, boleh. Dirubah menjadi Abdullah, boleh. Enggak apa-apa. Karena dulu Nabi Muhammad merubah nama kota Madinah yang awalnya Yathrib dirubah menjadi Madinah.
Kenapa? Karena Yasrib itu artinya mencaci. Gitu. Jadi datang 6 orang pada tahun ke-11 ke kota Mekah untuk berhaji. Ya, ketika mereka datang, fada'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Fada'a maka ngajak hum deka sittatu nafarin. Fada'ahum maka ngajak deka sittatu nafarin, 6 orang tadi itu. Siapa yang mengajak? An-nabiyyu pasira nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilal islami deka Islam. Wa ila mu'anatihi ben mareng orang senolongin nabi. Wa ila mu'anatihi ben mareng orang senolongin nabi fi tablighi risalati rabbih dalam medepak risalanah pangeranah nabi. Fi tablighi risalati rabbih dalam medepak risalanah pangeranah nabi. Jadi 6 orang ini pergi ke Mekah untuk haji, kemudian ditemui oleh Nabi Muhammad. Baru 6 orang ini yang dari Madinah itu, yang dari Yasrib itu diajak oleh Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Jadi didakwai mereka oleh Nabi Muhammad 6 orang ini, dan kemudian 6 orang itu masuk Islam semuanya. Yang dari Madinah, yang dari Yasrib tadi itu 6 orang yang untuk haji itu masuk Islam semua. 6 orang itu masuk Islam. Ya, akhirnya kemudian dimintai tolong oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan keislamannya di kota Madinah. Nah, kalau begitu karena kalian udah Islam, kata Nabi kepada 6 orang itu, maka sampaikanlah Islam ini kepada penduduk kalian, kepada kaum kalian setelah kalian kembali ke Madinah atau ke Yasrib. Begitu. Ya, fa amanu bihi wa saddaquhu wa qalu fi ma bainahum. Nah, ini fa'amanu maka iman pasera sittatu nafarin. Fa'amanu maka iman pasera sittatu nafarin. Iman maksudnya masuk Islam. Iman bihi kalaben nabi. Wa saddaquhu ben abenderagi pasera sittatu nafarin hu dek kan nabi. Wa qalu ben ngocak pasera sittatu nafarin. Akhirnya 6 orang itu ngomong. Wa qalu ban ngocak pasara sittatu nafarin fima dalam perkara bainahum sayantaranah sittatu nafarin. Mereka ngomong berbicara, wallahi innahun nabiyyul ladzi ta'iduna bihil yahud fala yasbiquna ilaihi. Wallahi demi Allah, kata mereka. Setelah mereka masuk Islam, mereka berkata, wallahi demi Allah, innahun nabiy, innahu sa'ungkuna nabi Nabi Muhammad, innahu sa'ungkuna Muhammad, begitu. An-nabiyyu paneka nabi. An-nabiyyu paneka nabi. Allazi ta'iduna seajencih dek ka kita. Allazi ta'iduna seajencih dek ka kita bihi kalaban an-nabi. Bihi kalaban an-nabi al-yahudu paserah orang Yahudi. Al-yahudu pasara orang Yahudi. Fala yasbiquna maka tak ngadein fala yasbiquna maka tak ngadein pasara al-yahud dek ka kita. Fala yasbiquna maka tak ngadein pasara al-yahud na dek ka kita ilaihi mareng nabi. Jadi setelah 6 orang itu didakwai oleh Nabi, diajak masuk ke dalam agama Islam, diajak beriman, maka kemudian 6 orang tadi itu beriman dan masuk Islam. Dan mereka berkata, yaitu demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, maka mereka tidak bisa mendahului kita. Jadi seperti itu. Karena orang Yahudi itu banyak tahu tentang masalah Nabi. Orang Yahudi itu bukan gak percaya bahwasanya ada seorang nabi akhir zaman nanti yang lahir.
Percaya karena mereka memiliki kitab Taurat, peninggalan Nabi Musa. Itu kitab Yahudi. Kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Taurat. Tapi karena Taurat itu sudah nggak berlaku, sekarang ini yang berlaku adalah Al-Quran. Ya udah Al-Quran. Kitabnya orang Nasrani, yaitu pengikut Nabi Isa, yaitu kitabnya kitab Injil. Akhirnya yang sampai sekarang dipegang oleh orang-orang kaum Nasrani, yaitu kaum-kaum orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani itu kitabnya memakai kitab Injil. Akan tetapi kitab Injil zaman sekarang di zaman Nabi Isa itu sudah tidak sama. Artinya kitab Injil dan kitab Taurat sekarang yang masih beredar di antara mereka itu sudah banyak dirubah. Sudah ada banyak perubahan. Kalau Al-Quran sampai kapanpun, sampai hari kiamat, Allah jaga Al-Quran itu. Jadi Al-Quran tidak ada yang namanya perubahan, gak ada. Al-Quran tetap murni dari Allah, dari Nabi Muhammad, ya begitu. Tidak ada orang yang bisa merubahnya, tidak ada. Karena Allah memang menjaga Al-Quran. Ya, sampai nanti pada hari kiamat akan terjadi suatu masa nanti pada hari kiamat, ya, akhir zaman, Al-Quran itu hilang tulisannya. Al-Quran hilang tulisan. Maka mereka yang membaca Al-Quran hanyalah mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Tuh. Walamma raja'u ila biladihim. Walamma raja'u maka semangsanah abelih pasera sittatu nafarin. Walamma raja'u maka semangsana abelih pasera sittatu nafarin ila biladihim maring negerenah sittatu nafarin. Zakaru maka notor atau nyebut notoragi zakaru maka notoragi paserah sittatu nafarin liqaumihim maring kaumah sittatu nafarin dzikrar rasuli deka sebutanah ar-rasul, sebutanah rasul. Wada'auhum ben ngajek atau ngajek ya. Wada'auhum ben ngajek pasera sittatu nafarin hum deka qaumihim, hum deka liqaumihim itu ngajek ilal islami maring agama Islam. Akhirnya fantasyara maka tersebar, fantasyara maka tersebar zikruhu panapah sebutanah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil muduni dalam banyak-banyak kota, fil muduni dalam banyak-banyak kota. Wa hadza huwa bada'u islami arabi Yathrib. Wa hadza tining panikah fantasyara zikruhu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tining panikah fantasyara dzikruhu sallallahu alaihi wasallam huwa panikah tining hadza, huwa panikah tining hadza bada'u islami arabi Yathriba panikah permulaan Islamah orang Arab Yasrib atau Madinah. Bada'u islami arabi Yathriba panikah permulaan Islamah orang Arab Yasrib atau orang Madinah. Akhirnya ketika mereka itu kembali ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, setelah mereka beriman kepada Nabi, mereka kembali ke kota Madinah. Mereka menyebutkan nama Nabi Muhammad kepada kaum-kaumnya. Mereka menceritakan bahwasanya ketika selama di kota Mekah selama haji bertemu dengan seseorang namanya Muhammad. Ia mengaku nabi dan kemudian mereka Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mereka ceritakan tentang Nabi Muhammad ke kota Madinah. Dan mereka juga mengajak kaum mereka, mengajak penduduk-penduduk mereka, orang-orang Madinah untuk memeluk agama Islam. Akhirnya ketika itu
fantashara dzikruhu sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Maka ketika itu Nabi Muhammad terkenal di setiap tiap kota. Siapa Muhammad itu? Siapa Muhammad itu? Ya, karena di antara mereka, di antara orang-orang Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam. Maka Nabi Muhammad viral di kota itu. Jadi nama Nabi Muhammad udah viral di kota Madinah. Karena disebut-sebut, diceritakan oleh 6 orang yang haji itu, yang ketemu Nabi Muhammad itu. Ya, dan inilah permulaan keislaman orang Arab Madinah. Ya, orang Arab Madinah. Dan kemudian memang dulu-dulunya diceritakan oleh malaikat Jibril bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat suatu kota yang penuh dengan cahaya, penuh dengan terang. Ya, maka kemudian oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad disuruh turun dan sholat di tempat itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini tempat apa?" "Ini adalah kota Madinah, dan disinilah nanti kamu akan hijrah." Ya. Kemenangan kaum Islam, kemenangan kaum muslimin, orang-orang Islam, ya, kemenangannya itu dimulai di kota Madinah, yang dulunya dinamakan kota Yasrib. Makanya dua kota ini, dua kota Mekah dan Madinah adalah tempat yang dilindungi oleh Allah lewat para malaikatnya. Makanya nanti ketika datang hari kiamat, ya, datang Dajjal itu nggak bisa masuk ke dua kota ini, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kalau semua kota, apalagi Tanggul sini, dimasuki oleh yang namanya Dajjal. Ya. Yang dilindungi oleh para malaikat itu adalah cuma dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Itu nanti pada akhir zaman, ketika tanda-tanda hari kiamat udah muncul. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat yaitu munculnya Dajjal. Sekarang apakah Dajjal udah muncul? Belum. Tapi kalau anak buahnya Dajjal udah muncul. Udah banyak anak buahnya Dajjal. Siapa anak buahnya Dajjal? Mereka yang suka memfitnah orang-orang. Mereka yang suka ngerasani orang lain. Mereka yang merampas yang bukan hak hartanya sendiri. Mereka yang suka memakan harta anak yatim. Mereka orang-orang yang suka mengambil barang milik orang lain. Mereka orang-orang yang sering zalim kepada orang lain. Mereka lah anak buahnya Dajjal. Jadi kalau Dajjalnya belum muncul, karena Dajjal itu termasuk ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau anak buahnya Dajjal udah muncul. Ya, itu. Saya kira cukup. Bai'atul aqabatil ula, wallahu taala a'lam bishawab. Fa ya rabbi irhamni